Halo semuanya, perkenalkan saya Lutfi. Di sini saya yang akan membacakan abstrak untuk presentasi kelompok kami terkait administrasi pembangunan di Desa Pekaja. Administrasi pembangunan desa merupakan instrumen penting dalam mengelola proses pembangunan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat setempat. Di Desa Pekaja ini, pembangunan memiliki 3 aspek utama, yaitu tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan juga pembangunan infrastruktur desa. Di sini pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola dana atau kegiatan agar sesuai dengan prioritas lokal desa mereka masing-masing. Namun tetap mengacu pada ketentuan pemerintah kabupaten ataupun pemerintahan pusat. Tentunya di sini partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan agar perencanaan ataupun pembangunan menjadi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Di Desa Pekaja ini, hal itu diimplementasikan dengan diadakannya musyawarah dusun, musyawarah desa, atau musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hal itu dilakukan guna menunjang partisipasi aktif masyarakat agar mereka menyuarakan apa kebutuhan dan juga keinginan mereka terkait perencanaan dan pembangunan desa tersebut. Di sini abstrak memiliki 3 kata kunci, yaitu administrasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan juga infrastruktur desa. Pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembangunan desa merupakan proses kompleks dan menyeluruh yang mencakup bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan fisik atau infrastruktur. Salah satu sumber utama pendanaan kegiatan pembangunan di desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa, yang mengatur seluruh pembiayaan pada bidang tersebut. Dalam praktiknya, pembangunan desa tidak hanya memerlukan perencanaan matang dan alokasi dana yang tepat, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat seperti dilibatkan dalam kegiatan musyawarah dan berbagai kegiatan lainnya. Seperti disebutkan oleh Chambers tahun 1993 bahwa pembangunan yang berorientasi pada masyarakat harus menempatkan warga sebagai subjek bukan sebagai objek. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program. Penelitian sebelumnya oleh Kurniasi 2020 juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program. Selain itu, studi oleh Wibowo dan Astuti tahun 2021 juga mengungkapkan bahwa pengembangan UMKM desa memerlukan kesinambungan antara pelatihan, pendampingan, dan ketersediaan pasar. Dalam konteks penguatan kelembagaan, penelitian oleh Lestari 2019 menekankan pentingnya reformasi struktur organisasi BUMDes agar dapat berfungsi dengan baik sebagai penggerak ekonomi lokal yang berdaya saing. Namun di sebuah bidang, baik bidang pemberdayaan maupun bidang pembangunan fisik atau infrastruktur desa, juga terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, di mana menjadi tujuan dari observasi ini yaitu untuk menggambarkan secara nyata pelaksanaan pembangunan desa, termasuk bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Beberapa rumusan masalah yang kami susun dalam artikel kami, yaitu ada 1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Pekaja dalam bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur. 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pengembangan UMKM setelah pelatihan dan penyediaan peralatan. 3. Bagaimana peran serta masyarakat dan efektivitas musyawarah desa dalam menentukan prioritas pembangunan. 4. Mengapa BUMDes belum berjalan secara optimal dan upaya apa yang telah dilakukan untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir, nomor 5, ada sejauh mana pembangunan infrastruktur desa mendukung kebutuhan masyarakat dan apa saja tantangan dalam perawatannya. Oke, selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis suatu fenomena, peristiwa, situasi, atau proses sosial berdasarkan pandangan dan pengalaman langsung dari narasumber. Tujuan pendekatan ini yaitu untuk menggali tentang bagaimana implementasi pembangunan desa menuju pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor pemberdayaan masyarakat, pembangunan fisik atau infrastruktur, dan aspek kelembagaan di desa Pejaka. Penelitian ini menerapkan observasi non-partisipatif dan semi terstruktur, di mana penelitian ini tidak terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, tetapi mengamati jalannya program di desa melalui wawancara dengan kepala desa. Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur untuk menggali informasi dari narasumber. Sedangkan diskusi kelompok terfokus atau FGD, Forum Group Discussion, dilakukan saat musyawarah desa untuk membuka peluang bagi masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Pejaka.
Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah metode analisis. Metode analisis yang kami gunakan itu adalah metode analisis naratif. Analisis naratif adalah metode analisis data kualitatif yang mengeksplorasi cara orang menyusun dan menyampaikan cerita untuk mengungkapkan makna, identitas, atau pengalaman tertentu. Cerita itu bisa berasal dari wawancara, tulisan pribadi, dokumen sejarah, atau sumber lisan lainnya. Fokus utama bukan hanya pada isi cerita, tetapi juga cara bercerita, struktur narasi, bahasa yang dipilih, dan identitas yang dibangun dalam cerita tersebut. Kelompok kami melakukan wawancara yang mendalam kepada kepala desa-desa Pekaja untuk memperoleh informasi terkait pembangunan di desa Pekaja. Kepala desa menjelaskan secara lengkap dan terstruktur terkait apa yang kami tanyakan dan kami butuhkan. Masuki pembahasan pertama, bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Pekaja dalam bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur. Desa Pekaja memiliki sistem pemerintahan yang berjalan dengan baik karena efektivitas kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan Desa Pekaja juga sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kinerja pemerintah Desa Pekaja yang berhasil dalam mencapai tujuan penyelenggaraan desa yang baik. Tujuan lain dari pemerintahan Desa Pekaja juga memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha UMKM, yang dimana diberikan pembekalan serta pelatihan proses yang lebih modern. Selain itu, tujuan dari pemerintah Desa Pekaja adalah meningkatkan infrastruktur desa yang pembangunannya sudah mulai merata di seluruh wilayah desa Pekaja, sesuai dengan hasil Musrenbag dan Musdes. Namun, dalam mencapai tujuan ini masih terdapat beberapa kendala, salah satunya dalam masalah perawatannya. Memasuki pembahasan yang kedua tentang apa saja sih kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pengembangan UMKM setelah pelatihan dan penyediaan peralatan. Desa Pekaja memiliki beraneka ragam potensi desa yang dapat terus dikembangkan menjadi produk UMKM. Beberapa produk unggulan UMKM Desa Pekaja yaitu jenang dan roti. Dalam peningkatan UMKM desa, pemerintah Desa Pekaja melakukan berbagai cara dalam memberdayakan masyarakat dalam lingkup meningkatkan UMKM, seperti memberikan pembekalan dan pelatihan dalam meningkatkan proses yang lebih modern. Selain itu, juga memberikan peralatan yang memadai dan lengkap dalam mengembangkan usaha. Namun, dalam memberdayakan UMKM, pemerintah Desa Pekaja mengalami berbagai macam kendala. Salah satunya, sebagian masyarakat kurang minat dalam mengembangkan UMKM, karena masyarakat beranggapan usaha kelompok sulit untuk berkembang. Tetapi, berbagai upaya telah dilakukan dalam menangani masalah tersebut, guna meningkatkan minat masyarakat dalam mengembangkan UMKM. Selanjutnya, peran serta masyarakat dan efektivitas musyawarah desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Pada Desa Pekaja terdapat 3 forum musyawarah, yaitu Musdus atau Musyawarah Dusun, yang kedua ada Musdes, Musyawarah Desa, dan yang ketiga Musrenbangdes atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Musdus ini yaitu musyawarah yang dilakukan di tingkat dusun dengan dipimpin oleh kepala dusun supaya menyerap aspirasi dan isu permasalahan serta kebutuhan dari masyarakat dusun tersebut. Kedua, ada musyawarah desa, yaitu musyawarah lanjutan dari Musdus yang diangkat ke tingkat desa dengan perwakilan para kepala dusun untuk menentukan prioritas aspirasi dan isu permasalahan serta kebutuhan yang harus segera direspon. Ketiga, terdapat musyawarah rencana pembangunan desa. Ini adalah musyawarah tingkat desa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders di Desa Pekaja. Dengan terdapat beberapa tujuan, yaitu yang pertama menetapkan rencana konkret pembangunan, kedua merumuskan program kerja tahunan, dan menyepakati RKP atau rencana kerja pemerintah desa. Forum-forum tersebut dilakukan agar kegiatan pembangunan desa dapat berjalan partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Efektivitas forum musyawarah tingkat desa masih cukup minim. Berdasarkan penuturan Kepala Desa Pekaja bahwa faktor demografis, terutama dengan tingkat pendidikan rendah yang masih banyak di desa tersebut, memiliki pengaruh terhadap bagaimana warga desa peka dan mengerti terhadap permasalahan di sekitar desanya. Sehingga hanya pihak yang memiliki pendidikan yang cukup untuk mendominasi penyampaian aspirasi di forum-forum musyawarah tersebut, karena mereka terpengaruh langsung terhadap kebijakan desa serta profesinya yang sebagian besar adalah UMKM. Selanjutnya, kurang optimalnya
peran BUMDes dan upaya untuk memperbaikinya. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah usaha desa yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Peran BUMDes ini memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong pembangunan desa. Akan tetapi, BUMDes di Desa Pekaja belum berjalan optimal karena sumber daya manusia belum memiliki kompetisi yang mumpuni serta anggaran yang juga belum mencukupi. Berdasarkan penuturan Kepala Desa Pekaja terkait BUMDes ini, dari pemerintah desa sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya untuk mengembangkan BUMDes di Desa Pekaja, seperti kerjasama dengan beberapa stakeholders dari kota dan pelatihan mandiri. Namun kembali lagi, kendala sumber daya manusia dan anggaran menjadi penghalang yang cukup besar, sehingga kedepannya perlu upaya-upaya yang lebih efektif dan inovatif agar BUMDes dapat berkontribusi dalam pembangunan Desa Pekaja. Baik, materi terakhir yaitu berkaitan dengan infrastruktur. Sejauh mana pembangunan infrastruktur desa mendukung kebutuhan masyarakat dan apa saja tantangan dalam perawatannya? Menurut Asmudin, dalam penelitiannya di tahun 2009, ia mengemukakan ada 3 jenis pembangunan infrastruktur di pedesaan. Yang pertama yaitu infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, yang kedua yaitu infrastruktur yang dapat membantu produksi pangan, dan yang terakhir yaitu infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat perdesaan. Yang pertama yaitu infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dapat berupa jalan. Jalan berfungsi sebagai penghubung antar wilayah, penghubung antar unit ekonomi, memudahkan akses sektor ke sumber daya ataupun sebaliknya, serta sebagai saluran distribusi dan kerjasama antar wilayah sehingga mampu menciptakan pemerataan ekonomi. Lalu yang terakhir yaitu infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, diantaranya berupa penyediaan air bersih, penyediaan layanan di bidang kesehatan maupun pendidikan. Dalam bidang kesehatan, pemerintah desa bekerja sama dengan instansi kesehatan desa, yaitu puskesmas, posyandu ataupun posbindu, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan yang diberikan adalah pengadaan mobil layanan kesehatan untuk memudahkan mobilisasi ke rumah sakit, sedangkan dalam bidang pendidikan, pemerintah desa telah menyediakan sekolah yang merata di semua wilayah. Pemerintah Desa Pekaja sudah memberikan pelayanan infrastruktur yang merata di semua wilayah, tetapi dalam penerapannya terdapat tantangan, yaitu dalam hal perawatan. Keterbatasan anggaran mengingat di pemerintahan saat ini diberlakukannya efisiensi anggaran, kurangnya peralatan dan sumber daya, cuaca yang ekstrim karena tidak dapat diprediksi, serta manajemen dan koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam hal menjaga fasilitas umum, menjadi beberapa penyebab sulitnya perawatan infrastruktur di desa. Pembangunan desa merupakan proses kompleks dan menyeluruh yang mencakup bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan fisik atau infrastruktur. Dalam praktiknya, pembangunan desa tidak hanya memerlukan perencanaan yang matang dan alokasi dana yang tepat, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat, contohnya pada Desa Pekaja yang selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan musdes atau musyawarah desa, musdus atau musyawarah dusun, musyawarah rencana pembangunan desa atau musrenbangdes, dan berbagai macam kegiatan yang lainnya. Desa Pekaja juga sudah memiliki tata kelola yang baik dalam pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan fisik atau infrastruktur. Pembangunan pada Desa Pekaja dalam bidang pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pengembangan usaha UMKM, di mana para pelaku UMKM diberikan pembekalan serta pelatihan proses yang lebih modern, serta memberikan perawatan yang lengkap dalam pengembangan usaha tersebut. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam kendala seperti sebagian masyarakat yang kurang minat dan mengembangkan UMKM karena dapat dianggap kalau misalkan usaha UMKM kelompok itu sulit untuk berkembang. Tetapi berbagai upaya telah dilakukan oleh pengelola Desa Pekaja dalam menangani masalah tersebut guna meningkatkan minat masyarakat dalam pengembangan UMKM. Selain pemberdayaan masyarakat, Desa Pekaja juga sudah melakukan pembangunan dalam bidang infrastruktur, yaitu pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, salah satunya adalah jalan, dan pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, diantaranya berupa penyediaan air bersih, serta penyediaan layanan dan di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan.
Dalam bidang kesehatan, pemerintah desa Pekaja sudah bekerja sama dengan instansi kesehatan desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya pelayanan diberikan adalah pengadaan mobil layanan kesehatan untuk memudahkan mobilisasi ke rumah sakit. Sedangkan dalam bidang pendidikan, pemerintahan desa Pekaja sudah memberikan pelayanan infrastruktur yang merata di semua wilayah. Walaupun dalam penerapannya terdapat tantangan, yaitu dalam hal perawatan di mana keterbatasan anggaran, kurangnya peralatan dan sumber daya, cuaca yang ekstrim, serta manajemen dan koordinasi yang kurang efektif menjadi beberapa penyebab sulitnya perawatan infrastruktur di desa Pekaja tersebut.